Ayo dimulai Pak. Sini Dang, sini. Iya Pak. Ngobrol sama Dang. Sini duduk sama Bapak sini. Bapak pengen ngobrol sama Dang. Iya. Iya Pak, baik Pak. Ada apa Pak? Ya. Ya, siapa tahu dengan kita ngobrol nanti Endang bisa cari solusi, cari jalan terbaik ya buat masalah Endang. Iya Pak, Kalau siap. Bapak perhatikan, Endang kayaknya lebih nyaman mengerjakan tugas sendiri ya daripada bareng-bareng sama teman-teman. Iya Pak, saya lebih senang mengerjakan pekerjaan sendiri dan ngerasa fokus aja gitu Pak kalau belajar sendiri dan mengerjakan tugas sendiri. Ada masalah nggak sama teman-teman? Kalau dibilang masalah sih, ini Pak, jadi teman saya itu kalau saya kerja kelompok biasanya mereka terlalu mengandalkan saya Pak, jadi apa-apa yang ngerjain saya gitu. Terus mereka nggak mau kerja gitu, atau nunggu saya selesai dulu, nanti baru mereka nyalin pekerjaan saya. Mereka nggak bantuin mikir Pak. Oh begitu. Berarti masalahnya teman-teman nggak pada kerja ya, Endang sendiri yang kerja begitu ya? Iya, biasanya saya merasanya begitu sih Pak. Jadi capek sendiri gitu Pak kalau kerja kelompok. Apa Endang udah coba ngobrol sama teman-teman di kalau lagi diskusi? Pernah sih Pak, jadi mereka saya arahkan gitu, saya kasih tugas masing-masing misalnya. Tapi tetap aja nanti ya bikin greget juga gitu, pas udah harus dikumpulin, udah harus selesai, mereka belum selesai juga. Dan akhirnya ya saya juga yang ngerjain Pak. Terus gimana kalau misalnya minggu-minggu ini beberapa guru di metode pembelajarannya mengharuskan diskusi? Kira-kira ada solusi nggak dari Endang gimana? Ya kalau boleh sih Pak ya, kalau boleh usul, saya lebih nanti kalau misalnya Bapak atau guru yang lain bikin kelompok, minta apa namanya pembagian tugasnya Pak yang jelas. Jadi jangan diserahkan ke anggota kelompok. Jadi bapaknya harus sudah menentukan saya kerja apa, teman saya kerja apa gitu, nanti biar semuanya tanggung jawab pada pekerjaannya masing-masing gitu. Setelah itu baru didiskusikan secara bersama di akhir pembelajarannya gitu. Oh, jadi harus dibagi gitu ya pekerjaannya ya. Iya, ada pembagian tugas yang jelas gitu Pak. Terus kira-kira nih, kalau misalnya ada guru ke depannya minggu-minggu ini ada diskusi, kira-kira Endang bisa nggak ngasih arahan juga ke teman-temannya supaya masing-masing bisa kerjasama gitu di kelompoknya? Insya Allah Pak bisa. Tapi harus dengan apa namanya? Harus dengan penguatan dari gurunya Pak. Karena kalau saya sendiri yang ngomong, biasanya yang lain nggak mau dengar gitu Pak, nggak mau dengar arahan saya. Tapi kalau gurunya yang mengarahkan, mungkin teman-teman bisa mengikuti arahan dari Pak gurunya. Gitu. Ya sudah, nanti ketika memulai diskusi atau kerja bareng teman-teman, kita akan coba sama-sama buat kesepakatan di awal ya, sehingga pas Iya Pak. kerjasama itu bisa berjalan dengan baik ya. Iya Pak. Oke Dang, semangat ya. Mudah-mudahan nanti ke depan Ya, Pak. Endang bisa bersosialisasi, beradaptasi sama teman-teman ketika kerja kelompok ya. Iya, amin Pak. Itu yang Ya. saya harapkan. Terima kasih juga Pak telah memberikan arahan kepada saya untuk menemukan solusi pada permasalahan saya Pak. Mudah-mudahan saya juga bisa lebih apa namanya, lebih bisa. Endang nih udah ngobrol sama Bapak di sini.
teman gitu ya. Saya bekerja sama. Ya Pak. Amin ya. Terima kasih Sama-sama juga Pak. ya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi ya. Kompak. Yaudah kalau gitu saya pamit Pak ya. Saya mau ngerjain tugasnya. Ya, ya, Ndang. Ya. Makasih, makasih. Ya Pak. Ya, mangga. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Komentar dulu. Ya. Untuk pengamatan dari kasus 1, tujuan coaching walaupun tidak tersurat dalam pembicaraan ya Pak, maksudnya tidak langsung diungkapkan pada saat awal coaching, tapi secara tidak langsung dalam pembicaraan itu tersurat tujuan dari coaching tersebut. Nah, identifikasinya coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Coachee juga dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapinya. Rencana aksinya, coach dapat memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi apa yang akan dilakukan Pak Endang pada saat melaksanakan aksinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan untuk tanggung jawabnya, coachee sudah memberikan komitmen untuk merencanakan aksinya. Ya, demikian Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Endang. Ya, waalaikumsalam. Ya, silahkan duduk. Ning, ada apa Ning? Pak, saya mengganggu waktu Bapak enggak? Silahkan, saya kebetulan baru istirahat dari ngajar tadi di kelas sebelah. Silakan Ning, ada apa? Tumben ini. Mau curhat Pak. Saya merasa tidak nyaman mengikuti pelajaran fisika Pak. Mungkin kalau saya curhat dengan Bapak nanti bisa ada solusinya. Saya ingin merasakan belajar fisika dengan nyaman. Oh itu, apa yang membuat Ning tidak nyaman belajar fisika? Begini Pak, guru fisika saya kan mengadakan les privat Pak. Nah semua teman-teman saya di kelas saya itu ikut les tersebut. Hanya saya yang tidak mengikuti les tersebut Pak. Jadi saya merasa kurang nyaman Pak. Oh, memang ada beda perlaku guru antara ke Ning dan ke teman-teman yang ikut les. Kalau perlakuan mah tidak ya Pak. Hanya kadang guru fisika suka sering ngomong di depan kelas Pak. Nah ternyata kata Bapak begitu. Setelah ikut les privat di Bapak, kamu jadi mudah paham ya konsep fisikanya. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya karena saya merasa sendiri tidak mengikuti les privat tersebut, merasa bagaimana gitu ya Pak ya. Jadi merasa tidak nyaman. Merasa tersisihkan gitu. Iya Pak, betul Pak. Perasaan saya aja ya Pak ya. Ya mungkin itu yang tahu jawabannya mungkin ada Ning. Tapi ketika ada pertanyaan itu, bagaimana reaksi teman-teman? Apakah
mereka mengolok-olok gitu, atau mereka membuat Ning nambah tidak nyaman gitu, atau biasa aja? Oh, biasa aja Pak, tidak memberikan reaksi apapun Pak. Oh gitu, mereka tidak reaksi apapun. Tapi kalau ini mengenai hasil belajar gimana? Ada peningkatan nggak teman-teman? Atau ini ngerasanya nggak nyaman karena ngerasa tersaingi sama teman-teman yang ikut les itu? Iya Pak, dulunya mereka itu nilainya ada di bawah saya Pak. Nah sekarang nilai mereka itu menjadi lebih besar dari saya. Dan sepertinya pemahaman konsep fisika mereka juga menjadi lebih mantap gitu Pak daripada saya. Itu yang menjadi saya kurang nyaman ya Pak ya. Apa betul karena les privat, mereka mengikuti les privat itu, atau karena yang lain sehingga mereka lebih paham daripada saya Pak. Iya. Sebelumnya ini apa namanya? Ning belajar untuk dapat nilai yang lebih bagus dari teman-teman itu sebelum teman-teman les itu apa? Gaya belajarnya gimana gitu caranya? Apakah itu masih dilakukan sampai sekarang? Masih Pak. Masih, tapi agak berkurang Pak, karena saya punya kesibukan lain, yaitu membantu orang tua Pak. Kebetulan orang tua saya berdagang Pak, jadi saya membantu orang tua. Jadi waktunya itu tidak seperti dulu Pak. Waktu untuk belajar saya agak berkurang, walaupun cara belajarnya sama, tapi mungkin karena waktunya sedikit ya Pak ya, jadi tidak sepenuhnya Pak. Oh begitu. Ning kenapa nggak ikut les juga sama teman-teman? Saya kasihan Pak Supaya sama orang tua saya. Saya takut dengan saya ikut les privat jadi menambah beban orang tua saya Pak. Jadi untuk ikut les belum bisa diikuti ya, karena terkendala dengan pembiayaan dan lain-lain. Iya Pak. Atau ada teman mungkin yang ikut les, teman dekat, iya, bisa Pak, mungkin Pak. Punya solusi lain? Ya, coba bisa apa yang bisa dilakukan dengan teman dekatnya? Siapa tahu bisa dijadikan partner belajar gitu. Oh iya, iya Pak, bisa ya Pak ya. Ada teman saya Pak, kebetulan teman akrab saya ikut les fisika. Mungkin itu bisa dijadikan solusi juga ya Pak ya. Saya bisa mungkin bertanya kepada teman saya tentang pemahaman konsep yang dijelaskan pada saat privat, atau saya bisa juga mungkin meminjam buku privat tersebut ya Pak ya. Nah itu dah ini bagus tuh solusinya. Jadi kenapa tidak kalau misalnya Ning ada teman dekat yang ikut les, bisa minjem buku-bukunya tadi ya, dan juga bisa diskusi bareng sama mereka. Jadi Ning bisa tetap ikut belajar dengan mereka walaupun nggak ikut les gitu. Iya. Terus terkait dengan gurunya, sudah dikomunikasikan belum sama Ning tentang perasaan Ning kepada gurunya secara langsung? Iya Pak, itu yang belum Pak. Mungkin nanti saya akan. Apa kendalanya? Saya takut gurunya marah ya Pak kalau saya menyampaikan apa yang saya rasakan ini Pak. Ketidaknyamanan gitu. Saya ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu untuk menyampaikan ini kepada guru tersebut, atau sepertinya saya mau mencoba menghadap dulu Pak sendiri. Bagus. Menghadap Bapak guru itu menyampaikan ketidaknyamanan saya ini. Mudah-mudahan Bapak fisika tidak akan marah. Ya, jadi berarti permasalahan yang dihadapi sama Ning itu karena perasaan Ning sendiri yang merasa guru fisika berlaku tidak adil karena kepada anak-anak yang ikut les dan yang tidak ikut les gitu ya. Sekarang ini ya, itu mungkin tadi udah terjawab sama Ning bahwa itu hanya perasaan Ning saja gitu ya, ternyata. Iya Pak. Yep. Ya. Jadi baiknya tadi betul saya setuju dengan Ning tadi yang sudah sudah bisa menguraikan permasalahannya dan juga sudah ada solusinya.
Jadi bonding akan mengkomunikasikannya dengan gurunya dan juga tadi apa satu ikut akan belajar kepada teman itu, kepada teman. Bapak setuju itu kalau seperti itu sudah luar biasa. Jadi jangan sampai karena keterbatasan kita jadi belajar lihat orang lain maju, kita malah ngerasa tertinggal dan kita nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Ning sudah punya solusi yang bagus untuk ini. Ada lagi yang ingin disampaikan ke Bapak? Perlu didiskusikan. Besok saya akan menghadap Bapak Fisika ya Pak. Minta doanya sama Bapak. Dan mulai besok juga saya akan belajar bersama teman saya Pak. Ya bagus. Semangat terus untuk belajar dan Bapak berharap lancar ya ke depannya. Tidak terjadi ada lagi masalah-masalah yang dihadapi Ning di kelas dan tetap semangat belajar fisikanya gitu. Ya terima kasih Pak. Mohon maaf Pak udah mengganggu Pak. Ya sama-sama Ning. Ya Bapak juga ya Bapak juga mau lanjut ngajar di kelas 10A. Ya Pak, pamit Pak, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Didi. Baik. Untuk coaching di kasus yang kedua ini, saya berikan komentar. Coach dan coachee sudah menyampaikan tujuan di awal, meskipun tidak secara garis besar gitu ya, tapi sudah ada tujuannya untuk dicarikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh Ning. Kemudian identifikasi, coach sudah menggali potensi coachee. Jadi saat identifikasi itu potensi dari coachee digali semaksimal mungkin sehingga coachee dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Di situ. Jadi banyak juga tadi solusinya, solusi belajar dengan teman sebaya, kemudian belajar lebih giat lagi. Kemudian di rencana aksi ya, di rencana aksi juga coachee akan terus belajar, kemudian akan coba berkomunikasi kembali dengan gurunya, itu di rencana aksinya sudah ada, sudah muncul. Kemudian di tanggung jawab bahwa coachee akan belajar lebih baik lagi, kemudian akan belajar yang sama itu dengan teman-temannya yang ikut privat, seperti itu. Kemudian coach juga telah di akhir itu memberikan motivasi yang sangat bagus untuk menguatkan coachee dalam pengambilan tanggung jawabnya, seperti itu. Itu di kasus yang kedua ini. Saya rasa sudah sangat bagus sekali. Terima kasih. Buning, saya pengen cerita nih ke Buning. Saya lagi ada masalah, Bu. Pak Didi, ada masalah apa? Saya ditegur sama kepala sekolah. Oh, saya mendengar tentang supervisi itu ya Pak. Jadi
Jadi kemarin itu saya supervisi Bu itu sama Pak Pengawas. Saat supervisi itu saya nggak bawa buku teks Bu, saya nggak nyiapin buku teks. Kayaknya pengawas itu ngelapor di Bu ke Kepsek. Begitu Pak. Terus ini Pak Didi dengan curhat sama saya, kira-kira nanti apa yang Bapak inginkan? Maksudnya solusinya gimana? Siapa tahu kalau saya udah curhat sama Bu Ning sebagai guru senior di sini, saya bisa cari solusi, cari jalan supaya ini masalahnya tidak berlarut-larut Bu. Soalnya saya ngerasa nggak enak juga, kepala sekolah langsung negur tanpa tahu alasannya. Saya juga belum ngejelasin banyak ke Pak Kepala. Boleh diceritain Pak Didi, kenapa Pak Didi waktu ngajar tidak menggunakan buku paket? Boleh tahu alasannya Pak? Atau boleh diceritakan kenapa waktu Pak Didi ngajar Bapak nggak bawa buku paket? Jadi kemarin tuh Bu, ya, pas saya supervisi, saya nggak bawa buku paket, saya cuma nyiapin PPT sama video pembelajaran. Saya sih udah sesuai, nyampein sesuai dengan kurikulum gitu, sesuai dengan RPP juga. Cuman emang salahnya saya nggak bawa buku paket itu Bu kemarin. Tiba-tiba tadi kepala sekolah negur, katanya ada aduan dari pengawas. Itu Pak Didi lupa nggak bawa buku paket? Atau apa semuanya udah ada di PPT atau di media pembelajaran yang Pak Didi gunakan? Apa yang akan disampaikan saat itu? Saya udah nyiapin sih Bu di PPT itu juga sebenarnya dari buku paket. Cuman emang buku paketnya saya lupa bawa. Padahal udah ada sih di PPT semuanya Bu, materi yang sesuai dengan RPP hari itu. Oh gitu. Terus pengawas menegur Bapak langsung itu waktu Bapak ngajar supervisi? Iya, jadi pas supervisi itu pengawas langsung negur, kenapa Bapak nggak bawa buku paket, katanya begitu. Kirain saya pengawas nggak ngadu ke kepala sekolah, ternyata kepala sekolah juga tiba-tiba tadi pagi negur saya. Kira-kira saya harus bagaimana ya Bu ya? Menurut Bapak, waktu Bapak menyampaikan argumen Bapak nggak menggunakan buku paket ke pengawas, itu bagaimana Pak? Nah itu masalahnya Bu. Kemarin itu Pak Pengawas tiba-tiba agak sedikit marah aja. Saya sih sudah menyampaikan, Pak, saya ini ngajar udah sesuai dengan RPP meskipun saya nggak bawa buku teks. Tapi tanpa alasan yang jelas Pak Pengawas langsung agak sedikit marah gitu Bu. Saya juga nggak tahu alasannya apa. Sampai sekarang juga belum tahu alasannya apa. Apa Pak Didi nggak bawa RPP gitu? Sudah bawa Bu, saya sudah bawa RPP. Sebenarnya yang lain-lain sudah lengkap fasilitas. Saya cuma nggak bawa buku paket aja. Apa saya harus tanya lagi Bu ke pengawas kenapa begitu? Terus alasannya apa? Nah menurut Pak Didi, gitu ya? Menurut Pak Didi gimana? Kalau menurut Pak Didi ya, yang Pak Didi mau lakukan itu apa gitu? Saya sih tadi sama Pak Kepala juga saya nggak ngobrol banyak. Pas ditegur saya langsung agak gemeter gitu Bu. Jadi diem aja. Jadi saya langsung ngerasa ciut gitu. Saya langsung ngerasa salah gitu. Saya cuman berkata-kata di hati gitu, apa yang saya lakukan itu salah gitu, sampai pengawas sama Pak Kepala semarah itu. Jadi Pak Didi nggak mengungkapkan alasannya kenapa Pak Didi nggak bawa buku paket ke Bapak Kepala sekolah.
saya sama Pak Kepala belum ngobrol terlalu banyak. Jadi nanti saya coba ini deh Bu, saya coba ngobrol kembali deh. Kenapa saya nggak bawa buku paket? Nanti saya coba komunikasi lagi sama Pak Kepala. Ya. Apa saya perlu Pak. komunikasi juga Bu sama Pak Pengawas ya? Menurut Pak Didi? Ya, menurut saya sih perlu ya. Hanya buat ini aja, buat minta maaf lah terutama gitu. Yang paling penting minta maaf. Kemudian juga mungkin minta arahan dari beliau ya. Minta arahan supaya bagus itu di proses pembelajaran di kelas itu seperti apa begitu ya Bu? Nah, iya baik betul enggak, Pak. kira-kira, Bu? Kalau menurut saya baik sekali apa yang Pak Didi mau lakukan, berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, meminta maaf dan berkomunikasi dengan Bapak Pengawas. Menurut saya itu udah baik sekali Pak, meminta arahan ya kepada Bapak Kepala dan Bapak Pengawas untuk perbaikan proses pembelajaran. Itu sudah bagus Pak menurut saya mendukung aksi Pak Didi. Oke deh Bu, nanti saya coba nanti saya akan ngobrol, minta arahan dari Pak Kepala sama Pak Pengawas ya. Ya, mudah-mudahan aja Pak lancar. Seandainya nanti tidak solusinya tidak ditemukan, saya bisa membantu Pak Didi. Mudah-mudahan, ya, tapi Bu, saya yakin Pak Didi bisa kok, bisa mengatasi. Ya Bu, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini masalahnya beres dan saya juga nggak berlarut-larut gitu Bu mikirin masalah ini. Iya Pak, semangat makasih Pak Didi. Ya, sama-sama Pak Didi, semangat ya. Kasih. Ya, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, untuk komentar dari pengamat, 4 hal yang ada di rubrik penilaian pengamat, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab sudah muncul semua. Tadi tujuannya itu dipaparkan langsung oleh Koci dengan bimbingan pertanyaan dari coach ya. Jadi coach yang bertanya tadi ya, Pak Didi curhat ke saya tuh tujuannya untuk apa? Jadi untuk mencari solusi dari permasalahan Pak Didi. Coach juga sudah bagus dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahannya dan juga mengidentifikasi sumber kekuatan atau potensi yang bisa digunakan oleh coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian coach juga tadi menuntun atau juga ikut menguraikan dalam membuat rencana untuk penyelesaian masalah ini kepada coach, dan coach menyusun rencananya atas arahan dari pertanyaan-pertanyaan dari coach gitu ya. Dan untuk tanggung jawabnya tadi coach juga meyakinkan coach bahwa rencana aksinya akan berjalan lancar gitu dan akan berjalan sesuai dengan harapan. Itu ditegaskan kembali dan memberikan motivasi kepada coach untuk menjalankan tanggung jawabnya itu. Itu aja mungkin yang bisa saya komentari.